Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Restoni Marhindika. Saya merupakan mahasiswi Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 15 20 11 11 30 05. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja di 4 departemen, yaitu Departemen Front Office, Departemen Housekeeping, Departemen F&B Service, dan Produk. Sebelum kita menjelaskan mengenai departemen, jangan lupa mencuci tangan dan juga memakai masker. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja yang ada di Departemen Housekeeping. Yang pertama yaitu Departemen Housekeeping harus memiliki ruang informasi, tempat tunggu tamu, tempat transaksi pemesanan kamar, tempat penitipan barang, dan juga tempat untuk kasir. Setelah itu di Departemen Front Office harus disiapkan hand sanitizer untuk karyawan front office maupun untuk tamu. Jadi ketika karyawan front office dan tamu akan melaksanakan transaksi atau setelah melaksanakan transaksi, mereka harus menggunakan hand sanitizer. Nah, untuk ruangan front office sendiri harus rutin dibersihkan setiap hari atau minimal 2 hari sekali dengan membersihkan seluruh bagian yang ada di front office dan juga menyemprotkan disinfektan setidaknya 2 hari sekali. Berikutnya yaitu hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja untuk karyawan front office. Yang pertama yaitu sebelum karyawan front office memulai pekerjaannya, sebaiknya karyawan tersebut dicek suhu tubuhnya agar menghindari penularan penyakit. Yang kedua yaitu karyawan front office dapat mencuci tangannya hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer ketika sebelum memulai pekerjaan. Karyawan front office wanita sebaiknya mengunci rambutnya agar tidak menghalangi saat ia bekerja. Dan di masa pandemi ini, karyawan front office sebaiknya menggunakan masker dan juga menjaga jaraknya dengan customer sesuai protokol kesehatan. Saya akan menjelaskan mengenai hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja di Departemen Housekeeping. Yang pertama yaitu hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja untuk para karyawannya. Karyawan housekeeping harus dicek suhu tubuh dulu sebelum memulai pekerjaan di masa pandemi ini. Hal ini dikarenakan agar tidak menyebarkan virus atau penyakit. Yang kedua yaitu pegawai housekeeping harus membersihkan tangan atau mencuci tangan hingga bersih sebelum memulai pekerjaan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Lalu yang ketiga yaitu petugas housekeeping harus memakai masker di masa pandemi ini. Lalu, petugas housekeeping perempuan harus mengikat rambutnya agar tidak ada helaian rambut yang jatuh di ruangan housekeeping. Berikutnya yaitu standar kamar yang ada di hotel. Yang pertama yaitu kamar tidak boleh berbau dan juga tidak boleh pengap. Yang kedua, suhu normal yang ada di kamar yaitu 15 hingga 20 derajat Celcius dan tingkat kelembapannya hanya 20-40%. Lalu yang ketiga, lantai dan dinding pada kamar tidak boleh licin dan harus kedap air. Yang keempat yaitu apabila di kamar terdapat pintu atau jendela yang tembus pandang, maka harus diberi tirai seperti ini. Lalu yang kelima, kamar hotel bisa mulai dibersihkan ketika customer atau tamu sudah meninggalkan tempat tersebut. Dibersihkannya yaitu dengan membersihkan seluruh bagian dari kamar dan menata ulang serta mengembalikan barang-barang seperti semula. Setelah dibersihkan, sebaiknya seluruh bagian yang ada di kamar disemprot menggunakan disinfektan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai standar kamar mandi yang ada di hotel. Standar kamar mandi yang ada di hotel yaitu wajib mempunyai tempat cuci tangan dan juga kertas toilet di dalamnya. Setelah itu, lantai dan dinding yang ada di kamar mandi hotel tidak boleh licin dan harus kedap air. Kamar mandi hotel harus rajin dibersihkan setiap tamu atau customer sudah meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, cara membersihkannya yaitu dengan menggosok seluruh bagian yang ada di kamar mandi dengan sabun dan menyemprotkan disinfektan setelah dibersihkan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja di Departemen F&B. Yang
Yang pertama yaitu sebelum mengolah bahan, kita harus memilih bahan yang waktu simpannya lebih lama atau waktu kadaluarsanya sudah mendekat. Lalu yang kedua, kita harus menggunakan peralatan yang kuat, tidak rusak atau yang kokoh. Lalu peralatan yang bersih dan siap untuk dipakai tidak boleh dipegang pada bagian yang akan kontak langsung dengan makanan atau kontak langsung dengan mulut. Seperti ini, dan ini yang akan kontak langsung dengan makanan. Sebelum bahan-bahan diolah, maka akan lebih baik apabila bahan-bahan tersebut dicuci terlebih dahulu menggunakan air bersih dan mengalir. Standar kitchen pada F&B yang baik yaitu jarak antara atap dan lantai minimal 2,4 meter. Lalu dinding dan lantai yang ada di F&B harus kedap air dan tidak licin. Serta di F&B harus memiliki ventilasi dan pencahayaan yang tidak berlebihan. Karena apabila tidak ada ventilasi, maka uap makanan akan kembali lagi pada makanan tersebut. Dan apabila cahaya pada F&B berlebihan, maka akan menimbulkan silau. Peralatan F&B harus rajin dibersihkan setelah menggunakan alat tersebut atau sebelum menggunakan tersebut. Lalu, untuk standar hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja pada karyawan, yaitu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan atau sebelum mengolah makanan. Lalu, karyawan harus dianjurkan menggunakan APD seperti celemek, masker, dan juga tutup kepala untuk menghindari terjadinya kejatuhan rambut pada makanan saat makanan sedang diolah atau saat makanan akan disajikan. Berikut adalah tampilan peralatan makan yang telah dibersihkan lalu siap untuk disajikan kepada customer. Dan ini merupakan contoh standar kitchen yang baik karena terdapat cerobong asap pada atap dan juga terdapat saluran pembuangan air untuk pengolahan makanan.